Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrahli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah. Kepada yang terhormat Bapak dosen Bapak Haji Rusmadi MMPD selaku dosen pengampu PLSBT mata kuliah PLSBT, dan kepada yang terhormat teman-teman PAIB 1 non-reguler yang saya cintai. Pada kesempatan kali ini, izin memperkenalkan diri. Nama saya Disa Nur Awalia dengan nomor NIM 0220110040. Di sini saya akan memaparkan materi tentang peranan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan manusia. Materi ini disusun guna memenuhi tugas individu mata kuliah PLSBT. Baik, selanjutnya sebelum ke pembahasan, kita ketahui dulu latar belakang masalah dari materi ini, yaitu latar belakangnya perkembangan manusia dari masa ke masa selalu diwarnai dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang melingkupinya. Hal ini sama dengan upaya manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dengan berjalannya waktu, teknologi pun lahir dan semakin canggih dari waktu ke waktu untuk memenuhi segala kebutuhan manusia. Dengan kreativitas akalnya, manusia mengembangkan iptek untuk mengolah sumber daya alam yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dalam pengembangan iptek harus didasari oleh akal pikiran, moral, dan kemanusiaan yang adil dan beradab, agar membawa manfaat bagi kehidupan masyarakat. Adapun rumusan masalah dari materi ini yaitu: yang pertama, apa yang dimaksud dengan iptek? Yang kedua, apa pengertian iptek menurut para ahli? Dan yang ketiga, apa saja peranan iptek dalam kehidupan manusia? Selanjutnya, langsung ke materi. Yang pertama yaitu pengertian iptek. Ilmu pengetahuan atau sains atau ilmu pengetahuan adalah ilmu yang mempelajari mengenai alam serta perilaku dunia melalui metode ilmiah. Ilmu pengetahuan adalah ilmu yang mempelajari atau mengamati berbagai eksperimen, deskripsi, penyelidikan, dan penjelasan yang teoritis mengenai fenomena alam tersebut. Teknologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu techne yang berarti seni atau kerja tangan, dan logos yang berarti wacana atau kata-kata sistematis. Untuk itu, perkembangan iptek sekarang maju dengan sangat pesat yang telah membawa manfaat yang luar biasa bagi peradaban manusia. Iptek diyakini akan memberi umat manusia kesehatan, kebahagiaan, dan moralitas. Selanjutnya, pengertian iptek menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Iskandar Ali Syahbana, iptek adalah cara melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan bantuan akal dan alat. Yang kedua yaitu menurut Reidben, iptek mencakup semua alat, mesin, peralatan, perlengkapan, senjata, perumahan, pakaian, transportasi dan komunikasi, perangkat, serta keterampilan yang memungkinkan manusia memproduksinya. Yang selanjutnya yaitu menurut Ursula Franklin. Beliau menyatakan bahwa teknologi sebagai cara praktis untuk menggambarkan bagaimana manusia membuat sesuatu hal di suatu tempat. Yang selanjutnya itu menurut Jacques Ellul. Iptek adalah keseluruhan metode yang secara rasional mengarah dan memiliki ciri efisiens dalam setiap bidang kegiatan manusia. Nah, materi selanjutnya yaitu peranan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan manusia. Yang pertama yaitu peranan terhadap kebutuhan pokok manusia. Di sini ada tiga pokok yaitu yang pertama sandang. Sandang di sini merupakan kebutuhan pokok atau kebutuhan primer yang dibutuhkan manusia. Sandang adalah pakaian yang dibutuhkan manusia sebagai makhluk sosial. Manusia awalnya pada zaman purba hanya memakai pakaian yang dibuat dari kulit-kulit pohon untuk menutupi tubuhnya. Dan sekarang pakaian semakin banyak modelnya, bahkan ada berbagai jenis pakaian sesuai dengan kebutuhan. Misalnya pakaian untuk tidur, pakaian untuk berolahraga, pakaian untuk kerja, dan masih banyak lagi. Bahkan sekarang pakaian dapat menunjukkan status sosial pemakainya.
Kebutuhan manusia yang semakin meningkat ini mendorong manusia untuk banyak menciptakan pengetahuan dan teknologi untuk membuat pakaian yang dahulunya hanya menggunakan serat dari tumbuhan, dan sekarang manusia menggunakan serat-serat sintetis seperti dekron atau tetoron yang sekarang sangat mudah dijumpai di toko pakaian. Yang kedua yaitu pangan. Pangan merupakan kebutuhan yang paling utama dibutuhkan oleh manusia. Pangan diartikan sebagai makanan. Kebutuhan ini harus sangat terpenuhi, karena jika kita tidak makan maka kita akan merasa kelaparan dan kita tidak bisa melakukan segala aktivitas dengan normal. Yang ketiga yaitu papan. Papan adalah kebutuhan manusia untuk membuat tempat tinggal. Pada awalnya fungsi rumah hanya untuk bertahan diri, tetapi lama-kelamaan berubah menjadi tempat tinggal keluarga yang dibutuhkan oleh manusia agar terlindungi dari hujan, panas, angin, dingin, pencuri, dan manusia. Papan juga bisa sebagai petunjuk sosial. Nah, yang selanjutnya yaitu peranan terhadap penggunaan sumber daya alam. Salah satu dari kelebihan manusia adalah dapat membuat segala macam alat-alat yang sangat canggih bagi kehidupan manusia. Contohnya seperti mesin-mesin yang sangat bermanfaat bagi kebutuhan manusia. Ada beberapa yaitu seperti nuklir, minyak bumi, batu bara, air, hewan dan hutan. Itu di sini nuklir. Nuklir dapat dimanfaatkan untuk sumber tenaga, mensterilkan alat-alat kedokteran dan kesehatan, yaitu peningkatan daya guna tanaman, pertanian, pengawetan, penelitian, dan peningkatan mutu tekstil. Selanjutnya yaitu batu bara. Pembangkit tenaga listrik, mesin uap, bahkan sampai rumah tangga banyak yang menggunakan batu bara. Meski sedikit demi sedikit tergeser oleh minyak bumi, tetapi dengan kemajuan teknologi sekarang ini dapat untuk didaur ulang. Nah, yang selanjutnya yaitu hutan dan hewan. Hutan dan hewan adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui, tetapi kini hutan dan hewan tidak bisa diperbaharui lagi karena ulah dari manusia yang selalu menembang pohon secara liar dan hewan-hewan yang sering diburu. Yang selanjutnya yaitu air. Dengan kemajuan teknologi, air dapat menjangkau seluruh wilayah. Air adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Air sangat banyak manfaatnya. Selain untuk diminum, air sekarang bisa menjadi alat transformasi seperti wisata, olahraga, dan menjadi sumber pembangkit listrik. Yang selanjutnya adalah minyak bumi. Semua mesin kendaraan dan mesin pabrik menggunakan minyak bumi sebagai bahan bakunya, tetapi sumber daya alam ini tidak bisa diperbaharui. Hasil dari pembakaran minyak bumi ini bisa digunakan untuk fotosintesis. Contohnya karbon. Materi selanjutnya yaitu peranan terhadap komunikasi dan transportasi dalam kehidupan manusia. Yang pertama yaitu komunikasi. Ada dampak positifnya, yaitu yang pertama, pada pertengahan abad ke-20 adanya perkembangan teknologi modern, manusia menciptakan telegram yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan beberapa kilometer. Selain itu juga telegram dapat mengirim video, audio, teks, dan melakukan panggilan video tanpa batasan dengan peserta lainnya. Yang kedua yaitu penemuan telepon oleh Graham Bell pada 1896, sehingga orang dapat berkomunikasi dengan jarak jauh. Nah, di balik dampak positifnya, ada dampak negatifnya, yaitu seringkali penggunaan tersebut disalahgunakan oleh pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab. Adapun manfaat teknologi komunikasi antara lain yaitu peretakan sebagai media massa agar bisa berkomunikasi dengan jarak jauh. Di sini ada radio dan televisi sebagai contohnya, yaitu keunggulan dari radio dan televisi dapat berkomunikasi tanpa kawat sinema. Selain itu juga dapat menerima berita yang ada di seluruh penjuru dunia. Selanjutnya yaitu internet. Internet adalah media komunikasi yang sangat canggih yang dapat menyeluruh hingga penjuru dunia dengan cepat. Internet dapat digunakan untuk berbagai tujuan. Nah, yang selanjutnya itu transportasi dalam kehidupan manusia. Dengan adanya ilmu pengetahuan dan teknologi modern, orang dapat menciptakan dan membuat berbagai alat transportasi, misalnya mobil, motor, kereta, pesawat terbang, kapal, bus, kereta api.
sarana transportasi tersebut lebih modern dan efektif daripada memakai alat transportasi pada zaman dahulu seperti kuda, kereta, atau kapal layar, karena mungkin pada zaman dulu alat transportasinya tidak semodern pada zaman sekarang. Nah, untuk itu pembahasan selanjutnya, dampak positif dan negatif perkembangan iptek. Dengan berkembangnya iptek ada beberapa dampak positifnya, yaitu sebagai berikut ya. Yang pertama yaitu dengan adanya iptek terciptalah mesin-mesin yang canggih yang dapat digunakan untuk dihasilkan suatu barang atau jasa dengan hasil yang cepat dan pastinya lebih berkualitas. Dengan itu banyak mesin yang digunakan di pabrik untuk memproduksi berbagai produk yang mereka buat. Selain itu juga dengan kemajuan iptek ini sekarang bisa memasarkan produk tidak hanya di pasar atau di mall, tapi bisa melalui media sosial. Yang kedua yaitu memudahkan komunikasi. Misalnya dengan adanya handphone kita bisa berkomunikasi dengan sahabat atau keluarga yang jaraknya jauh. Yang ketiga yaitu memudahkan proses pembelajaran, di mana guru dan siswa bisa mencari informasi dan materi melalui internet. Selanjutnya, dampak negatif dari iptek. Yang pertama yaitu bisa membuat ketergantungan dan rasa malas karena terlalu nyaman dengan teknologi. Seperti malas membaca buku karena lebih memilih browsing di internet, kecanduan main game sehingga mengganggu aktivitas lainnya. Yang kedua yaitu mengandung unsur kekerasan, bahkan pornografi, yaitu dari tayangan yang ada di internet yang dapat diakses oleh siapa saja. Yang ketiga yaitu meningkatnya kejahatan siber atau kejahatan di dunia maya. Nah, contohnya yaitu seperti perundungan di dunia maya, penipuan online, bahkan sekarang ada perjudian online, hingga pencurian data pribadi.